Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali di saat yang luar biasa indahnya. Dan saya percaya bahwa semua sudah haus untuk diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu mari kita mau tetap semangat setiap hari. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya akan mengalami berkat-berkatnya yang sudah selalu disediakan bagi orang yang mencari Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami mau tetap belajar dan belajar Tuhan. Apa yang Engkau mau katakan, apa yang Engkau mau ajarkan melalui firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu itu adalah sumber kekuatan yang melakukan Tuhan semua apa yang tuntunan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya dan kami tahu Bapa, di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, dan bersama dengan firman yang Kau taburkan, kami akan mempunyai pedoman hidup Tuhan. Kemana kami harus melangkah dan apa yang harus kami melakukan. Karena Engkau senantiasa mau menyelamatkan kami. Engkau memberikan rambu-rambu Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah. Kami boleh belajar dan lebih dewasa lagi untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya dan siap untuk menerima berkat firman Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Ya, haleluya. Yang terkasih, kita sudah selalu belajar dan membaca akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah surat cinta daripada Tuhan Yesus untuk Anda dan saya. Ingatlah bahwa hidup kita di muka bumi ini hanya sementara. Pada waktunya kita itu akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dan ada sesuatu yang harus kita bawa. Kita pertanggungjawabkan apa yang sudah saudara dan saya alami dan terima selama kita hidup di muka bumi. Amin. Ya. Pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar dan tema khotbahnya adalah keadaan tanah hati yang kita miliki. Kita mau belajar. Ya, bagaimana keadaan tanah hati saudara? Bagaimana keadaan tanah hati para pendengar yang setia dan jemaat yang disayang Tuhan? Ayo, bersama-sama kita akan baca ya di dalam Matius 13 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layu ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin pendengar yang setia atau jemaat juga mengatakan, Bu Pendeta saya nggak ngerti. Ya, sedemikian juga dengan murid-murid Yesus. Dan mereka bertanya, kenapa Yesus kok berbicara tentang perumpamaan? Ya, dan saat ini pun kita mendengar akan firman ini. Ayo kita sama-sama belajar. Ya, pertanyaannya,
bagaimana saudara dan saya bisa memiliki hati yang benar. Ya, karena Tuhan melihat di dalam hati saudara dan saya. Oleh karena itu, apa yang difirmankan, ya, bahwa tanah hati itu sungguh-sungguh merupakan satu peranan yang penting di mana Anda dan saya bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai tanah hati yang baik, maka saudara juga akan menemukan kehadiran Tuhan datang di dalam hidup kita, datang dalam hidup saudara. Ada amin? Ya, karena hati adalah sumber kehidupan kita. Ya, di sini ada perumpamaan tentang tanah yang terkasih. Apa arti perumpamaan itu? Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan, ayo milikilah sikap hati yang mau mendengar, ya, dan mau belajar. Pada waktu firman ditaburkan, ya, jangan pikiran kita kemana-mana atau hati kita sudah cabang kemana-mana, ya. Kita mau mengerti sungguh-sungguh apa yang Yesus mau sampaikan saat ini untuk Anda dan saya, ya. Dan pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, ya. Mari kita akan membahas, ya. Di sini dikatakan ada 4 macam tanah, ya. Yang pertama adalah tanah yang keras, ya. Tanah ini tidak ada sesuatu yang bisa bertumbuh, ya, karena begitu kerasnya. Saudara kalau punya kebun di rumah dan mencoba untuk menanam di kebun itu, pada waktu tanah itu sekalipun saudara sudah sirami air untuk menjadi gembur, tapi tetap kita pakai dengan cetok atau apapun alat yang keras, tetap tanah itu membatu. Ya, sedemikian rupa. Itu adalah tanah yang keras yang pertama. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Ya, jadi di dalam tanah itu banyak kerikilnya, banyak batunya, dan di situ disebutlah tanah hati yang dangkal. Ya, hatinya dangkal. Yang ketiga, tanah yang terbagi-bagi. Ya, tanah yang berlumpur. Jadi sudah nggak karuan gimana itu kalau tanah yang berlumpur, kalau saudara tahu. Ya, sedemikian rupa. Dan yang keempat adalah tanah yang baik. Ya, pertanyaannya, adakah hati saudara dan saya sudah benar untuk kerajaan Allah? Hati yang baik. Kita mencoba terus kita memiliki tanah hati yang baik. Why? Kenapa? Karena hati yang baik itu sangat berkenan, ya, bagi Tuhan. Dan itu sangat luar biasa bagi kerajaan Allah. Dan inilah yang kita akan belajar. Ya, jadi kita mau menelaah tentang perumpamaan yang sudah dikatakan di sini. Firman Tuhan itu sangat penting dan berpengaruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, baik untuk saat ini maupun di saat yang akan datang. Juga hidup kita nanti akan membawa kita kepada kekekalan. Saudara percaya akan hidup kekal? Itulah yang Tuhan senantiasa katakan, ya. Jadi hidup saudara dan saya tidak hanya berpaku pada saat kita di muka bumi. Ya, masih ada satu kehidupan lagi, yaitu kehidupan yang kekal. Dan sekarang pertanyaannya, apakah itu kerajaan Allah? Ya, saudara sudah tahu belum? Sangat sederhana yang terkasih. Artinya, Yesus adalah raja. Ya, dan umat Allah adalah pengikutnya. Dan bagaimana saudara dan saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Mari kita mau pastikan bahwa saudara dan saya adalah bagian di dalam kerajaan Allah tersebut. Ya, sudahkah saudara mempersiapkannya? Ya, karena hidup di dunia ini hanyalah sementara. Silih berganti, kita mungkin mempunyai kerabat, mempunyai handai tolan yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, bagaimana pada waktunya kalau saudara dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan? Apakah saudara sudah mempersiapkan? Dan persiapan itu ada saat ini, pada waktu kita hidup di muka bumi. Oleh karena itu pesan saya, jangan terlena. Jangan terlena. Jangan berikan perhatianmu hanya untuk pada waktu Anda di muka bumi ini. Aku harus jadi orang hebat, aku harus jadi orang glamor, aku harus jadi orang prestis. Semuanya itu tidak ada artinya pada waktu kita akan dipanggil. Dan saat waktunya tidak ada satupun yang tahu.
Ya, oleh karena itu kita mau senantiasa setiap hari mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ya. Kerajaan surga itu atau kerajaan Allah itu sudah ada pada saat sekarang ini saudara dipersiapkan, dan juga pada waktu yang akan datang kita akan memasukinya. Ya. Pada waktu Yesus akan datang kembali, bagaimana persiapan Anda dan saya? Apakah kita memikirkan hal itu? Dan kita akan bertemu muka dengan Yesus. Ya. Ada orang yang menyembunyikan kebenaran dan dia yang tidak ingin melihat kebenaran. Ada. Artinya apa? Ada orang, dia itu tahu tentang kebenaran, tapi dia tidak pernah mau fokus kepada kebenaran itu. Ya, seolah-olah bahwa hidup benar itu dilupakannya hanya untuk mengikuti keinginan dagingnya selama hidup di dunia. Jadi hidupnya sudah keluar daripada kebenaran. Dan ini adalah sangat misterius yang terkasih. Ya, terutama bagi orang yang sudah mengaku anak Tuhan. Dia tahu akan kebenaran, dia tahu akan isi firman Tuhan, tetapi tidak pernah mau melakukannya. Tidak pernah mau mentaatinya. Dan itu adalah risiko apapun yang dia akan bayar harga pada waktunya. Mari kita lanjut di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 13. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti." Sangat amat jelas bukan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Ayo, kalau Anda mengatakan saya masih tidak mengerti Bu Pendeta, baca lagi. Baca dan renungkan ayat ini. Ya, terutama pada ayat yang ke-11 tadi. Ya, dan pada ayat ini dikatakan, barang siapa ya yang mereka itu sekalipun melihat, tetapi mereka tidak bisa melihat. Punya telinga, tetapi tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tidak bosan-bosan saya mengatakan dan saya menghimbau kepada anak-anak Tuhan yang terkasih. Sebagai anak Tuhan, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Cintailah akan firman-Nya. Karena itu ya dan amin. Ya, mungkin Anda berkata, percuma Bu Pendeta, saya baca firman juga tidak mengerti. Saya juga tidak bisa mendengar akan suara Tuhan. Saya tidak tahu apa arti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau Anda setia, kalau Anda mengatakan dengan jujur di hadapan Tuhan, Roh Kudus, bukakanlah pikiranku, bukakanlah tanah hatiku, supaya aku bisa mengerti apa yang Engkau firmankan. Pasti kalau Anda membaca berkali-kali Anda membaca, pasti pada waktunya Anda akan mendengar suara Tuhan. Ya, karena suara Tuhan itu tidak jauh daripada apa yang Dia firmankan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, perkatakanlah kitab Tauratku. Jadi kita tuh harus ngomong firman Tuhan. Baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau berjalan. Kepada siapa? Kepada orang yang paling dekat terlebih dahulu. Kepada anak-anakmu, supaya mereka tahu. Dan mengapa banyak orang tua yang komplain kalau anak-anaknya tidak mau berdoa? Ya, karena anak-anak ini juga melihat keadaan orang tuanya. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Anak-anak yang sudah mengenal akan firman Tuhan, tetapi orang tuanya yang tidak pernah mau tahu tentang firman Tuhan. Nah, bermacam-macam aneka yang terkasih. Ya, ayo kita mau belajar lebih jauh lagi. Ya, mendengarlah dengan jelas. Ya,
Kalau tadi dikatakan punya telinga tidak bisa mendengar lah, gimana? Ayo kita belajar sekarang. Kita mau belajar lagi supaya lebih lagi kita mendengar dengan jelas. Amin. Sekali lagi saya ulangi bahwa Yesus di sini berbicara tentang 4 macam tanah. Yang pertama adalah tanah yang keras, yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu, yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri, dan yang keempat adalah tanah yang baik. Amin. Ya. Dan di sini arti daripada tanah itu keadaan tanah hati Anda, tanah hati saya. Ya, bagaimana keadaannya? Mari kita lanjut di dalam Matius 13 ayat 18 dan 19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, jelas kan? Benih yang ditabur di pinggir jalan. Ayo kita koreksi diri. Bagaimana keadaan hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan? Apakah hidupnya kita itu hanya untuk jalan-jalan? Apakah hidup kita itu hanya ada di pinggir-pinggir jalan? Tapi tidak ada satu hal yang menarik perhatian Anda untuk kita mau datang ke dalam rumah Tuhan. Untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu benih yang ditaburkan, ya, semuanya itu dirampas oleh si jahat, dan benih itu adalah firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, cintailah firman Tuhan, bacalah firman-Nya, ya, supaya Anda lebih mengerti lagi. Kita lanjut di sini saudara, dan apa yang kita baca tadi itu jawabannya ada di dalam Lukas 8 ayat 11 sampai 12. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, haleluya. Mungkin Anda berkata, kenapa Yesus kok tidak menyelamatkan? Dan kenapa Yesus tidak membentengi saya supaya benih firman itu tidak diambil oleh si jahat? Kenapa dibiarkan, ya, sehingga iblis itu mencuri akan firman itu? Kembali lagi saya katakan, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau baca lagi dan baca lagi firman Tuhan itu, maka benih itu tidak akan terambil yang terkasih. Dan keadaan tanah hatimu juga berbeda. Ya, bukan tanah hati yang keras, tetapi hati yang mau menerima apa yang Yesus katakan. Ya, luar biasa. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa hidupnya sudah tertipu oleh perbuatan iblis, tertipu oleh si jahat. Ya, supaya apa? Supaya mereka tidak diselamatkan. Nah, itulah, ya. Dan tanah hati yang keras itu karena dosa. Ya, sedemikian rupa. Tadi seperti dikatakan juga di dalam Ibrani 3 ayat 13, itu di situ mengatakan, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Loh, jadi nggak bosan-bosan ya. Kalau Anda sebagai orang tua, Anda tahu akan firman Tuhan, jangan capek-capek untuk mewartakan firman Tuhan itu kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Ya, setiap hari dikatakan di Ibrani 3:13. Ntar baca lagi. Ya, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Lah, ya, masih ada hari. Karena ada waktunya nanti, bukan lagi hari ini. Dan apa yang akan terjadi, kita belum tahu. Ya, yang terkasih, supaya jangan ada yang tegar hatinya, ya, keras hatinya. Karena apa? Karena tipu daya dosa. Dosa senantiasa menipu banyak anak-anak Tuhan, ya, dan mengakibatkan hati mereka menjadi keras. Mereka menolak akan firman Tuhan, yaitu dosa kepahitan, kesombongan, kecewa, hidup tidak bermoral, ya, seperti firman Tuhan yang selalu menemplak saudara dan saya, mengingatkan akan semua perbuatan dosa kita. Ya, tetapi kita malah marah. Kita nggak mau diingatkan akan dosanya. Ayo kita lihat
bagaimana kehidupan Herodes. Ya, semua pasti tahu siapa Raja Herodes itu. Ya, dia suka mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, pada suatu waktu Yohanes Pembaptis menegur dia. Ayo kita lihat di dalam Markus 6 ayat 18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ya, di sini Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Apa artinya? Apa akibatnya? Ya, kalau Anda membaca firman Tuhan, pasti sudah tahu apa yang menjadi akhir daripada kehidupan Yohanes Pembaptis. Di dalam Markus 6:27 dikatakan Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ya, karena ada orang-orang yang tidak suka ditegur, padahal itu untuk keselamatannya. Dan Herodes berbuat salah karena dia mengambil istri dari saudaranya. Dan teguran itu membuat Herodes marah dan memenggal kepala daripada Yohanes Pembaptis. Ya, disitulah itu adalah perbuatan dosa. Dan dosa pada waktu diingatkan marah. Ayo koreksi diri yang terkasih. Adakah saudara marah? Adakah Bapak Ibu yang terkasih marah pada waktu ditemplak oleh firman Tuhan? Pada waktu ditegur oleh firman Tuhan? Ya, dan kalau itu terjadi Anda marah, itu karena perbuatan dosa. Sudah ada dosa di dalam diri kita. Ya. Yang kedua, kita lanjut, yaitu tanah hati yang berbatu-batu. Apa itu? Ya, kita baca di dalam Matius 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera yang menerima dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, ini juga keadaan daripada anak-anak Tuhan. Ya, karena siapa yang sudah membaca akan firman Tuhan atau benih firman itu ditaburkan, ya pasti anak Tuhan yang mendengarkan. Mungkin ada juga orang yang belum pernah mendengar akan firman Tuhan, mereka menerima taburan firman Tuhan, itu juga ada. Tetapi yang dimaksud di sini ya adalah anak-anak Tuhan tetapi mereka tidak berakar. Pada waktu mereka mendengar akan firman Tuhan, mereka so happy. Ya, mereka bersuka cita, tapi cuma pada waktu itu aja. Cuma pada waktu itu aja. Tetapi setelah ada pencobaan datang, ada masalah, ada tekanan, ada problem, maka disitulah mereka itu segera berontak kembali. Ya, ayo kita lanjut di dalam Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yang terkasih, begitu mudah ya untuk seorang mendengarkan kesaksian daripada saudara-saudara kita yang lain. Luar biasa bagaimana Tuhan menolong hidup mereka. Ya, kesaksian bagaimana mujizat Tuhan itu dinyatakan dan membuat orang itu tadi, aku juga mau menjadi anak Tuhan. Ya, tetapi setelah menjadi anak Tuhan, mereka juga tetap mengalami tantangan, pergumulan, masalah, ya. Tetapi apa? Mereka juga tidak tahan uji. Pada awalnya mereka berapi-api, aku mau mengikuti engkau Tuhan. Bagaimana Anda dan saya? Pada waktu Anda mengatakan, aku mau ikut Yesus. Apakah saudara sadar? Ada harga yang dibayar pada waktu kita mengikuti Yesus. Nah, itu banyak yang mental. Ya, banyak yang mental. Karena dikira pada waktu kita dibaptis, semua apapun mujizat itu seperti jatuh dari langit, langit terbuka, semua berkat jatuh nomplok. Bukan itu. Dan akhirnya mereka murtad. Karena tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Pikirkanlah apa artinya mengikut Yesus. Ya, kalau kita mau mengikut Yesus, tujuannya hanya menjadi orang terkenal.
tujuannya hanya untuk hidup glamor, tujuannya untuk menjadi kaya raya, ya, semuanya itu akan membuat Anda kecewa. Tetapi Tuhan juga tidak membiarkan pada waktu Anda mengalami masalah. Tuhan juga tidak izinkan Anda mengalami sampai jatuh terkapar, ya. Karena kita tahu bahwa gadanya dan tongkatnya senantiasa menghibur kita. Ada pertolongan, sekalipun kita jatuh tidak pernah tergeletak. Asal kita senantiasa berpaut kepada Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, ayo. Jadi mari kita lihat apa meaning atau arti untuk kita bisa masuk dalam kerajaannya. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Anda ready? Ya, ini syaratnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ya, dan mengikut aku setelah itu. Lah ini, setiap hari itu aja kadang-kadang kita jatuh bangun. Setiap hari aja kita tuh lupa kadang-kadang kalau posisi kita itu sebagai anak Tuhan. Betul? Ya, lupa. Sehingga kita terseret jatuh lagi dalam dosa. Ya, yang sedemikian. Oleh karena itu yang terkasih, jangan lupa. Berdoalah setiap hari. Begitu bangun pagi, sudah langsung minta urapan dan tuntunan supaya hari itu kita tidak jatuh dalam dosa. Ya, luar biasa. Di sini kita bisa melihat kalau kita ada penyangkalan diri di dalam kita mengikut Tuhan, itu berarti ada satu harga yang harus kita mau bayar. Ya, dan Anda tahu saya tidak akan lanjutkan menegur setiap kali di dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, artinya apa yang terkasih? Tuhan Yesus itu mau bahwa saudara dan saya menyerahkan semua pergumulan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Enggak pakai pikiran sendiri, enggak pakai jalan keluar sendiri. Kalau kita menerima tantangan, langsung kita katakan, oh iya, ini ada masalah datang terjadi, apa yang harus aku lakukan? Yesus, tolong saya, pertolongan Tuhan tidak ada. Langsung kita mengambil keputusan, kita jalan sendiri. Dan kalau kita mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan, kita bisa salah jalan yang terkasih. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Oleh karena itu saya menghimbau pada sore hari ini, libatkan Tuhan di dalam segala keputusanmu. Memang tidak mudah menunggu waktu Tuhan. Mengapa? Karena daging kita ini loh yang dikikis, daging kita. Tuhan adalah Tuhan atas waktu. Bahkan sebelum Anda dan saya dilahirkan, Yesus sudah tahu kapan tahunnya Anda dilahirkan. Kapan bulannya Anda dilahirkan. Yesus sudah tahu persis. Ya, ayo yang terkasih. Sekali lagi, biarlah bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Yang ketiga juga dikatakan, ikutlah aku. Nah, ini adalah sebuah perintah. Perintah untuk mengikuti Yesus. Ya. Yesus berkata, kalau kita mau mengikuti Tuhan, itu pasti ada kondisinya. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sudah ada di dalam pikirannya. Ya. Kalau aku mengikuti Yesus, aku pasti akan menjadi princess. Aku pasti akan menjadi prince. Aku akan menjadi orang yang terkenal, menjadi orang famous, menjadi orang yang luar biasa. Nah, itu sudah ada di dalam angan-angan kehendak pikiran kita sendiri. Tetapi bukan itu yang terkasih. Bukan di situ. Kalau Anda belajar ya di dalam mengikut Kristus, Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang nomor satu itu Anda ada kedamaian di dalam hatimu. Sekalipun kita di dalam pencobaan, di dalam ujian, tetapi ada peace, ada tetap hatinya ini menjadi kuat dan teguh, penuh damai sejahtera. Seperti Sandra, Mesa, Abednego.
dibakar di dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi karena selalu ada bersama Yesus, mereka tidak merasakan bakaran api itu. Kenapa? Ada kuasa Tuhan. Lah ini perbedaannya. Perbedaan daripada kalau kita hidup bersama Yesus dan kita hidup di luar Yesus. Itulah. Oleh karena itu, ayo jangan jemu-jemu. Jangan bosan-bosan, kita mau kejar terus Tuhan. Kita mau peluk Dia terus setiap hari. Sehingga kita tidak merasakan beban tekanan hidup yang datang bertubi-tubi, kita tidak rasa. Karena apa? Firman Tuhan lagi yang mengatakan, Tuhan yang berperang bagi Anda dan saya. Luar biasa bukan? Ayo. Dan itu adalah kekuatan yang supranatural daripada Tuhan Yesus. Kekuatan yang sangat amat dahsyat. Ya. Tadi itu adalah tanah yang berbatu-batu, kita sudah membahasnya, ya. Yang ketiga adalah thorny soil atau tanah yang bersemak duri. Ayo kita baca di dalam Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ya, di sini dikatakan ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya, tetapi dia terhimpit oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ya, ini adalah seorang anak Tuhan. Ya, dia tahu akan firman Tuhan. Ya, dan firman itu sudah ditaburkan di dalam dirinya, di dalam tanah hatinya. Ya, tetapi orang ini juga hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan selalu yang dilihat itu adalah kekayaan, hidup glamor. Ya, yang dia cari adalah aku harus jadi orang kaya. Nah, sehingga apapun yang dia kejar dari kenikmatan dunia itu akhirnya menghimpit akan firman Tuhan. Akhirnya firman itu tidak akan dapat berbuah. Ya, sedemikian rupa. Ada seorang yang bernama John Chrysostom, ya, dia mengatakan ada cara untuk kita tidak berbuat kejahatan dengan memakai kekayaan itu dengan benar. Ya, karena Tuhan juga mengaruniakan kekayaan kepada orang-orang tertentu. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah kekayaan yang diberikan di dalam hidup Anda dan saya itu akan kita pakai dengan benar? Ataukah kita mau pakai hanya untuk egonya kita sendiri? Ambisi, selalu mau more. Lagi. Ya, sudah punya 1 billion, mau lagi 10 billion, mau lagi 100 billion, jadi never finish, tidak pernah puas. Orang yang sedemikian rupa. Ya, jadi akhirnya mereka tertipu oleh daya pikat dunia. Ya, oleh karena itu yang terkasih, hati-hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena itu yang Tuhan sudah katakan, janganlah sampai saudara dan saya tertipu selama kita ini ada hidup di dunia. Ya, mari kita lihat. Ya, apa yang dikatakan oleh John tadi juga ada tertulis dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa itu cinta akan uang. Ya, sedemikian rupa Yesus berkata juga dengan jelas, ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada mamon. Apa artinya? Mamon yaitu kekayaan, duit, ya, dan macam-macam. Sedemikian rupa melayani akan glamurnya dunia dan mau melayani Tuhan, itu juga nggak bisa. Ya, jangan dicampur adukan. Kita pernah melihat dan semua tahu kalau Anda membaca firman Tuhan atau Anda yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen pasti tahu, ya, biar yang setahun pun juga tahu siapa itu Yudas. Ya, kita tahu ceritanya di dalam Matius 26 14 sampai 15, baca sendiri entar di rumah. Apa bayangan saudara dan saya pada waktu kita berbicara tentang Yudas? Ya, Yudas ada bersama dengan murid-murid Yesus yang lain. Ya,
Dan Yudas juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya. Dan Yesus berkhotbah juga kepada 12 muridnya. Yudas juga dengar. Ya, tetapi apa? Apa yang ada di dalam pikiran Yudas? Ya, apa yang ada di dalam pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan? Setiap minggu Anda ke gereja, setiap minggu Anda mendengar firman Tuhan, ikut persekutuan doa, firman ditaburkan, ada hubungan dengan sesama kita anak-anak Tuhan yang lain. Yudas demikian rupa, tetapi Yudas memiliki motivasi yang salah. Ya, kita bisa melihat di sini ada sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 6, baca sendiri ya yang terkasih, bahwa Yudas ini selalu cinta akan uang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, biarlah firman ini juga boleh menyentuh hati dan kepikiran Anda. Ya, memang kita hidup memerlukan uang, tetapi bukan kita itu greedy, bukan kita itu serakah, bukan selalu kita itu mau cinta uang. Kadang-kadang orang cinta uang itu karena ketakutan. Takut kalau sampai tidak punya. Bayangkan ada seorang yang kesaksian yang nyata dan sungguh nyata. Ya. Orang ini mempunyai $1 billion. Ya. Tapi pada waktu dia kehilangan $100.000 aja, orang ini bunuh diri. Loh, bagaimana kekayaan yang sedemikian rupa, kehilangan sedikit sedemikian rupa aja dia tidak bisa terima? Itu sudah bukan sesuatu yang benar yang terkasih. Ayo koreksi diri. Kalau ini ada di dalam diri pendengar yang setia, ada di dalam Anda mendengarkan firman Tuhan, tetapi memang kalau berbicara masalah uang tuh nggak enak. Berbicara tentang keuangan itu banyak orang yang nggak suka. Tetapi kalau ini ada di dalam diri kita, saatnya bertobat. Ingatlah, pada waktu kita dipanggil pulang nanti, kita berada di dalam satu tempat 1 kali 2 meter itu. Duit kita itu tidak akan masuk di situ. Kekayaan Anda punya billion harga rumah Anda tidak ada lagi. Ya, lebih baik kita bersihkan tanah hati kita, sehingga nanti kita pulang itu benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, check your heart. Koreksi diri hatimu, koreksi pikiran kita. Apa yang menjadi motivasi saudara dan saya mengikut Tuhan? Apakah hanya untuk duit, kekayaan supaya diberkati? Atau kalau saudara sudah memiliki, saudara sudah diberkati luar biasa, semuanya apa yang Anda miliki tidak boleh disentuh. Ya, itu sudah keluar daripada firman Tuhan yang terkasih. Ya. Pada akhirnya semuanya akan ketahuan. Dan terlambat. Kalau kita mau tahu pada sudah terlambat, buat apa? Lebih baik sekarang saudara mendengarkan firman Tuhan. Berdirilah akan firman Tuhan dan lakukanlah apa yang Yesus katakan. Yesus gak butuh kok duit Anda. Gak butuh. Tetapi Yesus mau melihat hatimu. Mengapa sih orang kok mengembalikan milik Tuhan? Kenapa orang kok diminta untuk saudara tahu, saudara baca ya, saya tidak membahas tentang perpuluhan. Ya. Kenapa kok Yesus menantang itu ada di dalam kitab Maleakhi 3:10? Ujilah akan daku. Ujilah akan daku. Karena Tuhan itu mau lihat hatimu dan hatiku. Kita ini merasa bahwa itu milikku. Atau bukan dari berkat Tuhan saudara bisa memilikinya. Harta yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya itu apakah mi? Ataukah semua itu karena anugerah kasih Bapa? Supaya apa? Supaya Anda juga bisa melakukan bagi orang lain.
Barang siapa melakukan untuk hambaku yang paling hina ini, dia melakukan untuk aku. Tahu nggak firman Tuhan? Ayo yang terkasih, sebelum terlambat, berubah. Amin. Haleluya. Ya. Dan yang keempat saya katakan, yaitu tentang good soil devoted heart. Artinya, tanah yang baik adalah hati yang setia. Kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbuah kan? Atau firman ini yang saya mau, Bu Pendeta. Ya, mengapa? Karena tanahnya menghasilkan buah. Tapi koreksi dulu bagaimana kehidupan kita. Bagaimana saudara mengelola uang Tuhan. Bagaimana hatimu. Adakah kasih kepada sesamamu? Atau semuanya untuk diri kita sendiri? Loh, saya kan harus punya hari depan, Pastor. Saya kan harus mempersiapkan masa depan saya. It's okay, saudara. Memang tugas kita, ya, untuk kita itu memplanning hidup kita dengan bijaksana, tetapi bukan greedy, bukan serakah. Ya, seperti apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Yang dikatakan pada waktu kita mengumpulkan hanya untuk diri kita sendiri. Apa yang Yesus katakan? Malam hari ini aku akan mengambil nyawamu. Apa yang saudara mau nikmati? Jangan salah, kita melakukan firman Tuhan yang terkasih. Ayo, perbaiklah diri kita. Ya, perbaikilah diri kita masing-masing. Dan luar biasa dikatakan, mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan motivasi yang baik melakukan senantiasa apa yang Tuhan perintahkan, maka pasti Anda akan berbuah. Dikatakan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Ya, sedemikian rupa. Ya, hati yang setia. Ya, yang itu yang Tuhan mau. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi, mengeluarkan buah dalam apa? Ketekunan. Ya, luar biasa yang terkasih. Saya ada satu kesaksian. Kesaksian ini sangat nyata. Ada seorang anak Tuhan. Pada waktu dia mengenal akan Tuhan, dia jatuh cinta dengan Tuhan. Luar biasa, dia mati-matian semua dia lakukan untuk Tuhan. Ya, dia kembalikan milik Tuhan. Dia selalu membersihkan rumah Tuhan. Dia selalu melakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidupnya luar biasa. Tuhan promosikan hidupnya. Dan dia mulailah naik karirnya. Naik, semakin tinggi. Dan pada waktu karirnya sebegitu tinggi, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan rumah Tuhan, sudah tidak ada lagi hubungan apapun. Ya, seperti begitu opposite-nya, sebelum dia mengenal Tuhan dan sesudah dia mengenal Tuhan, karena dia diberkati dengan luar biasa, dia tinggalkan. Apa yang terjadi? Ya, firman Tuhan yang kita mau pegang. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ikut Tuhan jangan bolong-bolong hatinya. Ikut Tuhan jangan cuma ingat, kalau susah, kalau sakit, kalau tidak kerja, cari Tuhan mati-matian. Dan apa yang terjadi dengan pemuda ini yang terkasih? Hanya dalam jangka 5 tahun, hidupnya yang sudah di langit selangit itu menurut dia jatuh tergeletak dan tidak berdaya lagi. Apakah itu hukuman Tuhan? Bukan. Tuhan tidak pernah mau menghukum. Tuhan itu mengasihi. Apakah firman ini nakut-nakutin? Tidak.
Tetapi firman yang dikatakan ini hanyalah untuk mengingatkan bahwa apa yang Yesus katakan yes dan amen. Ya dan amin. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sampai pada hari ini orang ini tetap terkapar. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, ada suatu cerita, yaitu seseorang yang bernama Henrietta Mears. Ya, Henrietta Mears dia adalah guru sekolah minggu. Ya, dan dia membawa murid-muridnya itu dengan satu bimbingan yang penuh kasih, sehingga muridnya itu sampai 6.000 orang. Luar biasa. Ya, padahal dia hanya guru sekolah minggu, tetapi dampaknya sangat amat luar biasa, sampai menyentuh hati seorang yang bernama Bill Bright. Dan Bill Bright ini adalah pendiri dari kampus Crusade, ya, dan juga demikian dari Billy Graham yang melihat pengabdian daripada seorang guru sekolah minggu ini tadi, ya, berdampak banyak orang, menjamah hati daripada orang-orang tersebut. Dan yang terkasih, Anda tahu siapakah Dr. Bill Bright ini? Ya, dia adalah seorang businessman yang luar biasa. Dia adalah seorang yang menyukai firman Tuhan dan bisnisnya berdasarkan komitmen hidupnya dengan Tuhan. Ya, dia adalah pendiri dari kampus Crusade for Christ. Ya, dan kampus Crusade for Christ ini tersebar di 190 negara, memiliki 26.000 pegawai dan 200.000 pegawai sukarela. Ya, Dr. Bright adalah seorang pria yang memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Ya, dan mendampakkan jiwa-jiwa yang positif, semuanya itu datang menjadi pengikut Kristus yang setia. Seperti yang dikatakan di Matius 13:23, Anda baca sendiri ya. Melalui pelayanan dari Dr. Bill Bright ini tadi, ya, banyak orang-orang yang diselamatkan. Ya, himbauan saya, berbagilah akan firman Tuhan. Anda sudah mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, Anda sudah mendengar akan firman Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Beritakanlah akan firman Tuhan ini. Karena ini banyak akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, dan memperkuat mereka yang goyah. Tuhan memerlukan saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi mercusuar, menyinari di tengah kegelapan dunia. Jangan semua untuk diri kita sendiri yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Taburkanlah firman. Hati yang setia, yang mencintai Tuhan, akan berdampak menyelamatkan banyak jiwa. Ayo, kita mau menguji hati kita masing-masing. Ya, kita sudah belajar akan firman Tuhan hari ini. Keadaan tanah hati yang saudara dan saya miliki itu tanah yang mana? Yang berbatu-batu? Yang keras? Yang bersemak duri? Atau hati yang setia? Hati yang baik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ayo yang terkasih. Pertanyaannya, hati apa yang Anda miliki? Yang kedua, tindakan apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda memiliki hati yang berbatu-batu, hati yang bersemak duri, atau hati yang keras? Yang ketiga, apa yang harus saudara dan saya lakukan kalau kita sudah memiliki hati yang baik dan setia kepada Tuhan? Ya, hari ini kita sudah belajar dan biarlah ini sangat menyentuh hati kita dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang disayang Tuhan. Resapilah akan firman Tuhan ini. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca di dalam Hosea 10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia.
Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Haleluya. Berarti ada sesuatu kalau Anda mendengar firman Tuhan pada saat ini. Ya, baca sekali lagi, resapi, meteraikan dalam tanah hati kita. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Di sini Tuhan berbicara lagi. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai Ia datang dan menghujani kita dengan keadilan. Apa yang saudara dan saya tabur, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik. Kalau kita menabur dengan hal-hal yang di luar Tuhan, kita juga akan membayar harganya, yang rugi kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar sungguh waktu Tuhan yang luar biasa. Ayo bersama-sama dengan kami yang ada di sini, bukalah hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau selalu untuk-Mu. Hidupku selalu untuk-Mu. Haleluya. Ayo yang terkasih. Amin. Amin. Haleluya. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Benar Tuhan, mampukan kami. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Biarlah lagu ini menjadi berkat bagi setiap kita. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Benar Yesus. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Resapi lagu ini yang terkasih. Haleluya. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Benar Yesus. Haleluya. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Mampukan kami Bapa. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Yes Jesus. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sementara musik saja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, hari ini kita sudah belajar bagaimana keadaan tanah hati yang kita miliki. Dan biarlah kita boleh memiliki hati yang baik, hati yang setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa saja yang kita sadari bahwa hidup kita ini, nafas hidup yang kita miliki, semuanya adalah daripada Tuhan. Sudah selayaknya apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, biarlah selalu untuk Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan yang terkasih. Mari buka hatimu, hayati kata-kata dari lagu ini, sembahlah Dia dan katakan, selalu untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu,
Tuhan dan Rajaku. Benar Yesus, haleluya. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami mau berubah Tuhan. Mungkin selama ini tanah hati kami keras, tanah hati kami berbatu-batu, atau tanah kami Tuhan penuh dengan semak duri. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan pengakuan dosa kami Tuhan. Bersihkan ya Bapa, mampukan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki tanah hati yang baik dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan kami, yang membukakan mata rohani kami, dan lebih mendewasakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi semua pendengar yang setia, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apabila ada di tengah mereka Tuhan, yang menghadapi bermacam tantangan pergumulan, baik sakit penyakit ya Tuhan. Apapun Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau raja di atas segala dokter. Engkau mampu memulihkan, Engkau mampu menyehatkan. Bahkan Engkau mampu Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Berikan iman yang teguh dan selalu bersyukur Tuhan dalam keadaan apapun. Demikian juga mereka yang mengalami kesulitan finansial, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam keuangan Tuhan. Bagi anak-anak mereka, bagi student, bagi para pelajar yang mereka menghadapi tantangan, apa yang harus dibayar untuk sekolahnya. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Kalau kita mau datang, bersyukur senantiasa bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, dan Tuhan sanggup menguatkan dan memulihkan. Terima kasih Bapa, untuk waktu yang luar biasa, kita sudah Tuhan menerima sesuatu yang baru, agar kami boleh mampu untuk mengubah tanah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendengar dimanapun Anda sudah mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan ini. Ayo, waktunya kita membenahi diri. Waktunya kita mau mengubah apapun keadaan tanah hati kita. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya pasti mampu. Pasti dapat melakukan dan memiliki tanah hati yang baik dan setia senantiasa melakukan akan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.